Pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sudah dimulai oleh Bapak Gembala minggu yang lalu. Saya ingin memulai dengan sesuatu yang sedikit berbeda, tetapi nanti kita akan belajar bersama-sama bahwa endingnya kita akan tetap berbicara tentang unity. Ya, bagaimana seorang conqueror, seorang penakluk itu perlu melengkapi dirinya dengan karakter atau sifat atau semangat untuk unity. Kita buka dulu di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Sudah ketemu? Satu yang di slide aja toh, langsung. 1 Korintus yang pasal yang pertama ayat yang ke-20. Ya. Ketemu ya? Bapak Ibu baca di Alkitab masing-masing, saya bacakan dari sini. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20, di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini? Kemudian ayat 22 dan 23, orang Yahudi menghendaki tanda, orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya, di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat? Paulus sedang bertanya. Ya, Bapak Ibu kalau membaca kitabnya Paulus jangan bingung, karena kitabnya Paulus itu adalah hasil tulisan dari diskusinya dia dengan bersama-sama dengan ahli-ahli Taurat yang lain. Ya, itu menjadi sebuah budaya atau kebiasaan dari Paulus untuk dia itu sebelum menuliskan sesuatu, dia melakukan dengan diskusi lebih dahulu. Jadi dia tidak serta-merta, aku dapat dari Tuhan, terus dia tuliskan gitu, enggak. Ya, tetapi itu hasil dari diskusi. Maka ketika di ayat yang pertama, di ayat 20 dikatakan, di manakah orang berhikmat, di manakah ahli Taurat? Dia jawab di ayat 22-nya. Orang Yahudi itu kan dia sebut ahli Taurat. Ya, orang Yahudi menghendaki tanda, orang Yunani mencari hikmat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah respon, macam-macam respon setiap kali kita mendengar pemberitaan firman Tuhan. Ini respon Bapak Ibu. Ya, yang pertama responnya seperti orang Yahudi, seperti ahli Taurat. Paulus katakan menghendaki apa? Tanda. Itu selalu seperti itu. Orang Yahudi itu selalu menghendaki tanda atau bukti. Dia selalu tanya, apa buktinya bahwa kamu Mesias? Ya, itu selalu yang dituduhkan kepada Yesus. Apa buktinya bahwa engkau adalah raja? Apa buktinya bahwa engkau adalah anak Allah? Sampai pertanyaan selalu begitu, kapan akhir zaman itu terjadi? Ya, jadi tanda, bukti itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat. Itu yang disebutkan oleh Paulus. Nah, ini respon Bapak Ibu. Setiap kali kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, apakah yang kita cari, yang kita tunggu, yang kita diskusikan itu tandanya apa kalau kamu ngomong seperti itu? Buktinya apa kalau kamu ngomong seperti itu? Gitu. Ya, ini respon yang pertama. Ada lagi Bapak Ibu, respon yang kedua. Yang dicari adalah apa? Hikmat, seperti orang Yunani. Ya. Hikmat itu dalam bahasa aslinya adalah Sophia. Kalau Bapak Ibu tahu kata filosofi, ya, nah itu berasal dari kata filos dan Sophia. Filosofi, filsafat, filosofi itu berasal dari kata filos dan Sophia. Filos itu artinya mencintai atau mengejar atau mengagungkan, Sophia itu hikmat. Ya,
Nah, jadi orang-orang Yahudi tadi menghendaki tanda, kalau orang Yunani apa yang dicari? Hikmat. Yang dicari adalah olah pikir. Manusia dengan olah pikirnya. Itu. Ya. Makanya orang Yunani itu terkenal sebagai filsuf yang hebat. Pernah mendengar kata Sokrates kan? Ya, Sokrates punya murid namanya Plato. Ya, Plato punya murid lagi namanya Aristoteles. Bapak Ibu tahu Aristoteles, Plato, Sokrates hidupnya kapan itu? Beberapa ratus tahun sebelum Yesus lahir, Bapak Ibu. Ya, jadi Sokrates, Plato, Aristoteles, nanti ada ahli matematika namanya Pythagoras, masih ingat? Ya. Nah, ahli fisika namanya Archimedes, itu hidupnya beberapa ratus tahun sebelum Yesus hidup. Artinya pada saat Yesus hidup, filsafat itu sudah ada berkembang bersama-sama dengan masa Yesus hidup. Aristoteles adalah gurunya dari Alexander Agung. Ku cerita apa meneh, Spartacus. Nah itu kalau itu mitos ya. Gitu. Ya, ini sejarah Bapak Ibu. Jadi pada saat Yesus hidup, dia hidup di antara tekanan-tekanan orang ahli-ahli Taurat, nyerangnya apa? Bukti, tanda, ya, mujizatnya mana, kesembuhannya mana gitu. Tapi orang-orang Yunani yang hidup bersama-sama dengan Yesus, ini apa kok hikmat yang baru gitu, cara berpikir yang baru. Kalau dulu orang berkata bahwa kasihlah Tuhan Allahmu, bencilah musuhmu, sekarang enggak, diganti. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah musuhmu. Itu menjadi sebuah anomali itu apa ya? Perubahan yang luar biasa buat para pengejar hikmat ini, filsuf-filsuf ini. Itu respon yang kedua. Ketika kita mendengar firman Tuhan, respon kita apakah kita tandanya apa? Buktinya apa? Atau malah kita mau, ini hikmat apa? Dicari-cari gitu ya. Atau yang ketiga Bapak Ibu, ini mengerikan sekali. Ayat yang ke-20 tadi dituliskan, di manakah pembantah. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab bahasa Inggris, itu lebih jelas lagi, debat. Jadi setiap kali kita mendengar firman Tuhan, entah dia punya bukti atau tidak, entah dia punya dasar cara berpikir atau tidak, yang penting dia bantah. Itu respon Bapak Ibu. Ya. Tapi Alkitab juga menuliskan, Paulus juga menuliskan, tetapi kami memberitakan Kristus. Ini juga respon Bapak Ibu. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, apakah kita ini mencari buktinya, mencari tandanya, ayatnya di mana gitu. Enggak semua ada ayatnya Bapak Ibu. Tidak semua ditulis di dalam Alkitab yang kita baca. Ya, apakah kita mencari hikmatnya ataukah sekedar didebat, suka enggak suka, setuju enggak setuju, pokoknya didebat. Atau Anda menjadi pelaku firman yang Paulus katakan, yang kami beritakan adalah Kristus yang disalibkan. Ini adalah respon. Ya, sebetulnya bagian respon ini adalah bagian akhir dari pelajaran khotbah hari ini. Ya, tapi saya balik ke depan dulu. Apakah kita punya respon seperti orang ahli Taurat atau seperti ahli-ahli filsafat Yunani atau orang-orang yang suka berdebat? Atau kita ini adalah para pelaku dari firman Tuhan. Itu yang mesti kita pilih salah satu. Ya, nah Bapak Ibu, kita mulai pelajaran hari ini. PRDS. Ini adalah sebuah tatanan atau sistem ketika Yesus hidup, dia belajar dengan sistem seperti ini. PRDS itu kalau dibaca dengan bahasa aslinya disebut Pardes. Pardes itu adalah Firdaus. Firdaus itu apa Bapak Ibu? Surga. Jadi kalau mau masuk surga, jalannya mestinya Pardes ini. P-nya itu adalah Pesyat, R-nya Remes,
D-nya deras, S-nya shot. Pesyat itu dilakukan oleh Yesus mulai dari umur 0, dari lahir sampai dia diserahkan di bait Allah, umur 12 tahun itu. Ya, dia datang ke bait Allah. Itu dilakukan pelajaran yang namanya pesyat. Pesyat itu membaca Alkitab apa adanya. Pokoknya Alkitab dibaca apa adanya, itu pesyat dan harus hafal. Ya, bar mitzvah atau acara di mana Yesus diserahkan kepada kepada bait Allah, itu adalah cara yang pertama di mana firman Tuhan dibaca apa adanya, tanpa ditafsirkan, tanpa diartikan. Ya, setelah usia 12 tahun sampai 30 tahun Yesus tidak diceritakan ada di mana. Ya kan? Nah, setelah dia selesai umur 12 tahun, dia masuk ke tahap yang selanjutnya namanya remes. Remes itu mulai dari apa yang tadi sudah dia hafalkan, sudah dia baca secara apa adanya, dia mulai diajari untuk mengenali kode, mengenali tanda, mengenali hal-hal yang tersimpan artinya di dalam firman Tuhan. Ya, kemudian deras kalau kita baca sampai hari ini itu menjadi midras. Midras itu kata dasar dari madrasah. Bapak Ibu tahu madrasah artinya apa? Madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah. Tahu? Madrasah itu sekolah, Bapak Ibu. Jadi mulai dari 12 tahun sampai umur 30 tahun Yesus di mana? Yesus sekolah. Dia masuk ke madrasah. Midras atau dras ini itu berbicara tentang perumpamaan alegori itu apa ya? Alegori itu apa ya? Sebuah gaya bahasa yang perumpamaan gitu ya. Kitab Amsal, ya, kitab Amsal Salomo itu perumpamaan, isinya semua tentang perumpamaan. Nah, itu adalah dras. Nah, yang terakhir shot itu sudah tidak bisa lagi dibaca, sudah tidak bisa lagi dilihat kode-kodenya, tanda-tandanya, tidak bisa lagi ditafsir-tafsirkan. Shot itu sudah harus kembali bertanya kepada Allah Roh Kudus. Ini artinya apa ayat ini? Gitu. Ya, nah Bapak Ibu, seringkali, kenapa ini saya bagikan hari ini? Seringkali kita ini tanpa sadar tidak pernah belajar tentang firman Tuhan. Ayo jujur, ngaku. Kapan kita terakhir belajar tentang firman Tuhan? Kapan? Sekolah minggu, Bapak Ibu. Yang namanya kan sekolah ya, sekolah minggu. Di sekolah minggu itu khotbah tidak disampaikan tentang motivasi, ya tentang karakter, enggak. Di sekolah minggu itu disajikan tentang apa? Pesyat. Apa adanya. Diajarkan kepada anak-anak. Bapak Ibrahim mempunyai banyak sekali anak-anak, gitu kan? Gitu. Mereka diajarkan apa adanya. Tapi kalau sudah sampai di ruangan ini, Bapak Ibu, lagunya sudah berubah. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Begitu worship leadernya nangis kayak tadi, Anda dibiarkan mengulang-ulang lagu, bingung nggak Anda tadi? Jujur aja, bingung nggak? Ih kok apa? Kok nyanyi balik referen meneh, gitu. Ya, itu bedanya Bapak Ibu. Di sekolah minggu itu adalah pelajaran terakhir kita belajar tentang Alkitab. Kapan kita belajar tentang Alkitab? SD Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang saya berumur 50 tahun, berarti 40 tahun yang lalu sebetulnya saya itu terakhir belajar tentang firman Tuhan. Setelah itu maka pelajaran-pelajaran di gereja itu diberikan tentang apa? Motivasi, tentang hidup yang baik, ya. Nah itu pesyat. Sayangnya Bapak Ibu, di sekolah minggu itu kadang-kadang
ya rodok ngawur juga kalau menurut saya gitu. Ya. Ada Doraemon, ada Captain Marvel, itu masuk loh jadi lagu sekolah minggu loh Bapak Ibu. Kalau menurut saya itu agak mengerikan. Ya. Ada Spider-Man, terus nanti terakhirnya ya memang Yesus yang disebut gitu. Tapi Bapak Ibu tanpa disadari di sekolah minggu itu anak-anak sudah diajarkan bahwa yang namanya Yesus itu setara dengan Captain Marvel, dengan Doraemon, itu setara. Tapi pilih Tuhan Yesus ya gitu. Itu salah loh Bapak Ibu. Ya. King Kong badannya besar. Ya. Oke, nah itu tinggalkan dia ke guru sekolah minggunya. Nanti biar guru sekolah minggunya belajar tentang apa yang seharusnya dilakukan. Kita ini Bapak Ibu yang mewarisi pelajaran-pelajaran yang salah dari sekolah minggu. Persembahannya Kain dan Habil itu berbeda. Kenapa? Karena Kain begini, karena Habil begini. Karena Kain mempersembahkan buah-buah yang busuk, itu enggak pernah ada ditulis di Alkitab. Kain mempersembahkan buah yang busuk dan sebagainya. Tetapi bukankah itu yang nempel di otak kita sampai kita dewasa? Ya. Nah, itu bahaya ya Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang masuk ke inti pelajarannya. Saya akan bagikan ini pada Bapak Ibu. Satu pelajaran yang ternyata juga pernah salah diajarkan di sekolah minggu kita. Yang Bapak Ibu lihat ini gambar apa? Ini namanya Burj Khalifa, menara tertinggi di dunia. Ya, ada di Dubai. Tingginya kurang lebih 900 meter. Ya, ini menara yang tertinggi di dunia. Yang ini namanya Taipei 101. Sebelum ada Burj Khalifa, ini yang paling tinggi. Ini tingginya cuma 400 sekian begitu. Ya, begitu ini selesai dibangun, langsung disaingi oleh Dubai, Burj Khalifa. Ya, nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ngomong menara, saya mau bicara tentang Menara Babel. Sebuah pelajaran yang salah yang pernah diberikan ketika kita terakhir belajar tentang firman Tuhan. Ya, nah ini adalah Menara Babel. Bentuknya seperti ini. Ya, di dalam bahasa aslinya ditulis zigurat. Zigurat itu artinya dataran yang dipakai untuk, atau panggung yang cukup tinggi yang dipakai untuk mempersembahkan korban, entah kepada dewa, entah kepada Allah dan sebagainya. Ya, nah saya ingin kita belajar bersama-sama pagi hari ini sesuatu yang seharusnya kita pelajari. Kita selalu diajarkan bahwa Menara Babel itu tidak jadi dibangun karena apa? Karena kesombongan manusia. Coba cari, sekarang cari Bapak Ibu. Ayat itu tidak pernah dikatakan bahwa Menara Babel itu digagalkan oleh Allah karena kesombongan manusia. Tidak pernah ada. Itu yang diajarkan bagi kita. Ya, nah sekarang saya ingin bagikan ini buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk kita buka, Bapak Ibu buka Alkitab, Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Zigurat yang dibangun oleh Nimrod, ya Babel, ini lebarnya 90 meter, panjangnya 90 meter, tingginya ini kurang lebih 5 sampai 6 lantai. Satu lantai itu kurang lebih 15 meter. Ya, baru sampai di situ sudah digagalkan oleh Allah. Ya, itu yang dibangun di zamannya Nimrod yang kita baca di Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita mencari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayatnya cuma itu Bapak Ibu. Marilah kita membangun sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kalau
ada kata-kata supaya. Itu apa Bapak Ibu? Kalimat berikutnya setelah supaya itu artinya apa? Tujuan. Minum obat supaya sembuh, ya kan, tujuannya. Belajar supaya pandai, itu tujuannya. Kalau firman Tuhan katakan supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi, itu sudah jelas-jelas firman Tuhan berkata itu tujuannya Nimrod membangun kota dengan menara Babel. Tidak pernah ada di dalam Alkitab bahwa itu berbicara tentang kesombongan dan sebagainya. Ya. Jadi tujuannya adalah supaya jangan terserak dengan cara membangun kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Ya, kemudian mencari nama. Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu baca di ayat yang pertama, di ayat-ayat sebelumnya, maka di sana kita akan temukan yang namanya janji Tuhan kepada Nuh. Ingat bahwa ini adalah kejadian setelah air bah. Setelah air bah, manusia yang hidup di dunia ini hanya berapa orang? Orang hafal Bapak Ibu. Mosok setelah air bah orang harus dihitung. Berapa orang yang hidup di dunia ini? Berapa? Anaknya Nuh ada berapa? Sem, Ham, dan Yafet. Masing-masing dengan istrinya. Nuh dan istrinya, Sem, Ham, dan Yafet dengan istrinya. Berarti ada berapa orang? 8 orang. Jadi pada dunia yang baru setelah zaman air bah, di dunia ini hanya ada 8 orang. Sem, Ham, dan Yafet. Anaknya Nuh. 8 orang. Sem, Ham, dan Yafet. Nah, yang membangun menara Babel ini namanya Nimrod. Itu cucunya dari Nuh. Ya, setelah mereka menemukan tanah yang datar, maka berkatalah Nimrod, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara. Nimrod sebagai cucunya Nuh tidak pernah mengerti, tidak pernah mendengar bagaimana Allah pernah berjanji dan bersumpah kepada Nuh. Mulai dari hari ini aku akan memberkati engkau, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Itu sama seperti diulang, sama seperti di Taman Eden, betul? Hari ini engkau akan diberkati, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Itu diulang, janji itu diulang lagi Bapak Ibu. Ya, nanti janji lagi yang sedikit berbeda adalah kalau pada Adam Allah berkata bahwa tumbuh-tumbuhan menjadi makananmu. Ya, tetapi setelah zaman air bah belum ada tumbuhan yang hidup lagi. Ya, tidak banyak tumbuhan yang hidup, maka Allah membiarkan mulai hari ini semua yang bergerak itu boleh menjadi makananmu. Jadi binatang sudah mulai boleh dimakan. Hanya Allah memberikan syarat, daging yang masih ada darah dan sebagainya itu. Ya. Tetapi Allah memperbaiki janjinya, memperbaharui janjinya dari kepada Adam menjadi janji kepada Nuh dengan janji yang hampir sama. Penuhilah bumi, ya, beranak cuculah. Nah, sekarang pertanyaan saya, marilah kita membangun kota dengan sebuah menara supaya kita jangan apa? Beranak cucu, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan gak suka, sudah disuruh beranak cucu kok malah supaya jangan terserak. Paham ya Bapak Ibu? Jadi bukan karena sombong, tetapi karena apa? Karena janji Tuhan dicoba oleh manusia untuk tidak terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua dituliskan di sana, dan marilah kita mencari apa? Nama. Kalau kita baca di bahasa Indonesianya, kita nggak akan dapatkan sesuatu yang mudah untuk kita pelajari. Nama itu di dalam bahasa aslinya ditulis Shem. Saudara tahu, Bapak Ibu tahu Shem itu siapa? H itu the, bahasa Inggrisnya, sang. Ya. Kalau nama itu Shem, Shem itu YHWH, Adonai. Ya, tetragramaton yang beberapa bulan lalu saya jelaskan. Ya, jadi manusia ingin mencari nama yang sama dengan Allah. Itu yang Allah enggak suka. Makanya dia katakan YHWH, Adonai itu artinya apa? Aku ini ya aku. Kamu enggak bisa jadi aku gitu. Ya,
Tetapi karena Allah sudah berjanji kepada Nuh, mulai hari ini, beranak cuculah aku akan memberkati engkau dan penuhilah seluruh bumi. Sekali lagi, sama seperti ketika Adam, ya, Adam melanggar perintah Tuhan tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan benar dan salah, dia langgar, Allah tidak membiarkan Adam mati, betul? Allah malah berjanji, mulai hari ini keturunanmu akan berseteru dengan keturunannya, keturunan ular akan berseteru dengan keturunan Hawa. Lawong katanya kalau makan hari itu juga kamu mati, kenapa kok malah Tuhan ngomong keturunanmu? Berarti enggak jadi mati, karena ada keturunan, betul? Ya, itu juga yang terjadi di zaman Nimrod ini. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi, maka Tuhan berkata, marilah kita turun, kita melihat mereka. Mereka ini satu bahasanya. Mulai dari hari ini, ya nanti Bapak Ibu baca. Mulai dari hari ini, apapun yang mereka rencanakan, manusia keturunan Nuh ini, mulai hari ini apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat dilaksanakan. Kalau Allah marah sekali lagi, dia bisa menghukum lagi loh Bapak Ibu. Ya, tetapi sama seperti kejadian di Taman Eden. Ketika keturunan Nuh ini melakukan sesuatu yang tidak menyukakan hati Allah, Allah justru berkata, mulai hari ini, kalau mereka satu bahasanya, semua yang direncanakan tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Nah, ini pelajaran yang saya harap memperbaharui sekolah minggu kita. Ya, Allah bukan pribadi yang tidak mau didekati, Bapak Ibu. Pada kenyataannya justru ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah yang lebih dulu mencari, Adam, di manakah engkau? Betul? Kalau dia bukan Allah, bukan pribadi yang suka didekati, duel, ya, Shekinah, tinggal, diam bersama-sama dengan manusia. Ketika Adam jatuh di dalam dosa itu bisa dibuat Adam yang baru sebetulnya. Bukan. Allah bukan seperti itu. Sama seperti ketika keturunan Nuh ini melakukan apa yang tidak berkenan di mata Allah. Ya. Tetapi caranya bukan pakai cara manusia. Mengapa saya bisa katakan seperti ini? Ya. Lihat gambar ini apa Bapak Ibu? Ini juga sekolah minggu. Harus betul Bapak Ibu ya. Bermimpilah siapa? Yakub. Apa yang dilihat di dalam mimpinya itu? Di dalam bahasa Indonesia ditulis tangga. Kalau tangga itu artinya sebetulnya dua bilah bambu itu. Ya, yang bambu terus ada anak tangganya itu tangga. Sebetulnya yang dilihat Yakub itu kalau di bahasa aslinya itu namanya sulam. Sulam itu unda-undaan. Unda-undaan kalau rumah dari lantai 1 ke lantai 2. Beda kan ya? Unda-undaan dengan tangga itu kan beda. Ya, jadi yang dilihat Yakub adalah sebuah unda-undaan yang ujungnya sampai ke langit. Kemudian dia lihat apa? Malaikat turun naik, naik turun. Ya, nah itu ada artinya semua loh Bapak Ibu. Ya kita tuh kan karena nggak pernah belajar itu ya kayak gitu. Yang diingat zaman SD dulu terakhir kita sekolah minggu pelajarannya itu. Ya. Ini berbicara tentang apa? Walaupun Nuh itu keturunannya melakukan sebuah kesalahan karena apa? Melakukan usaha untuk mencapai Tuhan. Tuhan itu memberikan sebuah gambaran, bukan kalian yang harus berusaha mencapai aku, tapi aku yang akan berusaha mencapai engkau. Dan itu nanti digenapi di mana? Di kayu salib. Akulah jalan, akulah kehidupan. Ya, Bapak Ibu. Jadi Allah itu bukan pribadi yang tidak mau didekati, tidak mau dwell together, bukan. Allah adalah pribadi yang ingin senantiasa bersama-sama dengan kita.
Cuman jalannya bukan jalan dengan caranya manusia. Caranya harus dengan cara dia. Ya, Bapak Ibu, oke. Itu nomor satu yang harus kita pelajari. Saya ingin mengembalikan dulu pelajaran-pelajaran kita di sekolah minggu yang barangkali zaman kita 40 tahun yang lalu itu misleading itu membawa kita jadi berpikir, jadi mengembangkan pikiran yang salah. Ya, oke. Nah, selanjutnya Kejadian pasal yang ke-11. Nah, ini tadi yang kita baca. Baiklah kita turun dan mengacau balokan di sana apa? Bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Karena manusia tidak ingin terserak, padahal Allah ingin supaya mereka masing-masing beranak cuculah, menyebar. Ya, maka dikacau balaukanlah bahasanya. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan disitulah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Membayangkannya begini Bapak Ibu, kalau sekumpulan kita ini aja tiba-tiba bahasanya berubah. Ya, tiba-tiba bahasanya berubah. Saya kok yakin bahwa ya, ini berandai-andai. Yang berbahasa Korea akan menemukan yang sama dengan bahasa Korea, betul? Enggak mungkin yang berbahasa Korea mencari yang berbahasa Jawa. Pak Yun dan Bu Yun itu paling susah tuh kalau kita tanya, Pak Martin mangan apa dina iki? Iwak pitik. Susah mengartikan, iya Bu, iwak bahasa Koreanya apa Bu? Orang ngerti. Gitu. Ya kan? Iwak bahasa Koreanya apa? Pitik ayam ya Bu. Ya. Tapi kalau iwak pitik Ibu tahu nggak? Nggak tahu kan? Itu hanya orang Jawa yang tahu Bu. Gitu. Ya. Jadi perbedaan bahasa itu akan menggiring masing-masing masuk dalam kelompoknya sendiri-sendiri. Yang bahasanya bahasa Tarsan akan berkumpul dengan sesama Tarsan. Ya, yang bahasanya Korea berkumpul dengan Korea, bahasanya Jawa dengan Jawa, berbahasa Batak dengan Batak. Itu yang membuat mereka berkumpul pada komunitasnya masing-masing dan terserak di seluruh bumi. Itu yang dilakukan Bapak Ibu. Maka Babel namanya, karena Babel itu asli bahasa aslinya adalah balal, kacau balau, campur aduk, mixed up. Ya, kacau itu bukan seperti yang kita bayangkan kacau, wah kacau karo-karan, bukan. Artinya tercampur-campur, yang tadinya hanya satu bahasa, tiba-tiba menjadi banyak bahasa. Begitu banyak bahasa, yang di atas bilang begini, hei naikkan semen lagi, ini kan ceritanya bangun menara ya. Naikkan semen lagi, yang di bawah bingung, apa kui kok ngomong batu, yang dinaikkan batu. Ya kan, bangun menara, sampai di atas yang di atas marah-marah, semen, naikkan lagi batu lagi gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Iwak pitik itu tadi loh Bapak Ibu. Kacau, rakar-karan, batal, nggak jadi mereka bikin kota dan menara. Ya, ayo Bapak Ibu kembali ke sekolah minggu. Sekolah minggunya yang betul, ya. Bahasa itu menjadi sesuatu yang khusus di hadapan Allah. Bayangkan nggak Bapak Ibu, kenapa ketika Allah melihat mereka yang dikacaukan adalah bahasa, kok nggak tiba-tiba jeder gitu aja terus rusak semua gitu kan selesai ya? Kenapa kok harus bahasa? Ya, nah ini lompat sedikit ya ke sejarah Indonesia. Apa yang terjadi di tanggal 28 Oktober tahun 1928? Sumpah Pemuda. Apa inti dari Sumpah Pemuda? Satu nusa, satu bangsa, satu apa? Bahasa. Padahal Indonesia itu terdiri dari ribuan suku dengan ribuan bahasa. Tetapi yang dinamakan satu kesatuan itu adalah satu bahasa. Bahasa itu sesuatu yang mempersatukan Bapak Ibu. Ya, sampai hari ini ya karena adanya foreigners kan adanya Korea.
Gitu. Sampai hari ini Korea Utara dan Korea Selatan tuh masih hatinya masih gitu ya Bu. Bahasanya sama. Tapi kalau sama Cina sudah bukan saudaraku gitu. Bahasanya gitu. Ya, saya waktu jalan ke Medan, jalan ke Jambi, begitu orang ngomong, "Mama, wetengku sawareg" gitu, telinga saya tuh langsung gini, Jawa iki mesti gitu. Ya, satu perasaan satu itu karena apa? Bahasanya sama, Bapak Ibu. Makanya di dalam Sumpah Pemuda, bahasa itu disebut gini, bertanah air satu atau bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa persatuan Indonesia. Itu ditulisnya seperti itu. Ya, Bapak Ibu sudah mulai bisa membaca nih. Saya mau ngomong ke apa? Satu bahasa, mulai hari ini apapun yang direncanakan tidak ada yang tidak bisa dilaksanakan. Kalau apa? Satu bahasa. Kalau apa? Khotbahnya Bapak Gembala minggu lalu? Unity. Kalau kita melakukan sesuatu dengan kesepakatan, bukan dengan mencari tanda, bukan dengan itu tandanya. Bukan dengan mencari tanda, bukan dengan debat, bukan dengan pokoknya dieyel, bukan dengan hikmatnya apa begitu. Tetapi kalau kita sepakat dengan satu bahasa, melakukan apa yang firman Tuhan katakan, maka ini janji Tuhan sendiri. Mulai hari ini apa yang direncanakan tidak ada yang tidak bisa dilaksanakan. Amin. Bahasa itu menjadi sesuatu yang sangat penting di hadapan Allah. Sehingga ketika dia ingin membuat sebuah rencana yang besar, yang dia lakukan adalah dengan apa? Bahasa. Sama seperti terjadi di atas loteng Yerusalem. Ketika mereka orang-orang yang berkumpul 120 orang di atas loteng Yerusalem, mereka menanti-nantikan Allah Roh Kudus. Apa yang dilakukan pertama kali oleh Allah Roh Kudus? Bahasa dulu. Kenapa enggak tiba-tiba mujizat dulu? Bahasa dulu Bapak Ibu. Ya, pada zaman Nimrod, bahasa itu dicerai-beraikan. Ya, bahasa itu dikacaukan, bahasa itu dibuat jadi banyak. Dan di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, nah, kalau kita baca nanti, Bapak Ibu baca di rumah, itu bukan bahasa seperti yang Paulus katakan. Ya, jangan nanti Bapak Ibu jangan bingung. Apa yang terjadi di atas loteng Yerusalem di Kisah Rasul 2 ayat yang keempat ini, itu adalah bahasa asing. Asing itu xenos. Ya, bahasa atau lidah itu glosa. Lidah itu laileo. Jadi bahasa yang terjadi di atas loteng Yerusalem Kisah 2 ayat yang keempat ini disebut xenolalia. Bahasa asing, bahasa yang kita bisa pelajari. Ya, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Papua, bahasa Batak, bahasa apapun juga, bahasa Jawa dengan dialek-dialeknya. Itu xenolalia, asing. Makanya nanti kalau Bapak Ibu pelajari di sana dikatakan berkumpul orang-orang saleh dari seluruh penjuru bumi, karena itu mereka sedang menunggu sebuah hari raya. Ya, hari raya yang luar biasa. Orang-orang itu berhaj. Haj itu artinya naik. Makanya sekarang ini naik haji. Ya, itu dari kata haj. Naik ke Yerusalem untuk melakukan sebuah hari raya besar. Orang-orang Yahudi seluruh dunia yang sudah tersebar itu balik ngumpul di Yerusalem untuk melakukan ibadah hari raya yang besar. Dan itu mereka
adalah orang Yahudi yang tinggal di Mesir, orang Yahudi yang tinggal di Turki, orang Yahudi yang mungkin tinggal di Indonesia mungkin, ya kan? Mereka semua berkumpul untuk naik hajj, ya, ke Yerusalem, dan hari itu mereka mendengar rasul-rasul berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, dalam bahasa Mesir, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Korea, begitu. Ya, sehingga orang-orang yang datang dari negara-negara yang lain itu tadi, mereka paham apa yang sedang terjadi di atas loteng Yerusalem. Jadi bukan yang Paulus ngomong, aku ini berbahasa roh lebih banyak dari kalian semua. Itu bahasa roh yang istilahnya di dalam Alkitab disebut glosolali. Yang Alkitab sebutkan tidak kita ketahui maknanya. Tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa diartikan dengan mudah. Ya, itu berbeda dengan yang terjadi ini, Bapak Ibu. Ya, nah saya tidak akan membahas bahasanya ini, tetapi saya akan membahas ayat selanjutnya. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-11. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Tentang apa, Bapak Ibu? Tentang apa? Perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi di atas loteng Yerusalem 120 orang kira-kira, ya, begitu mereka penuh dengan Roh Kudus, terjadi penampakan seperti lidah api, maka mereka mulai berkata-kata dalam bahasa asing tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ya, nah, sebenarnya inti pelajaran kita hari ini adalah tentang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kesepakatan, itu aja sebetulnya Bapak Ibu. Ya, tetapi saya melanjutkan dengan ini sedikit, ya, 10 menit aja. Ayat ini, ya Bapak Ibu, jadi lagu ini. Bisa menyanyikan? Bisa? Oke. Kami telah mendengar perbuatanmu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengar kan kemasyuran-Mu ya Tuhan, nyatakanlah lagi seperti dahulu. Perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga dunia tahu, nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Firman tadi itu, ya, jadi lagu ini. Nah, kita balik lagi Bapak Ibu. Pelajaran sekolah minggu, ya, supaya sekolah minggu kita di masa kita besar dewasa seperti ini itu comprehend gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba perhatikan baik-baik lagu ini. Saya tidak mau mengkritisi orang bikin lagu, tetapi saya akan membawa Bapak Ibu untuk memahami sesuatu yang lebih dalam. Nyatakanlah lagi seperti dahulu. Bapak Ibu setuju enggak? Setuju enggak? Setuju enggak? Aku akan memberkati engkau dan membuat engkau melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar atau seperti dahulu.
Mana yang Bapak Ibu pilih? Ya. Sehingga dunia tahu, nyatakanlah lagi di antara kami. Terus apa? Ini doaku, aku doa wae ya Tuhan, nyatakan lagi seperti dahulu. Tapi jangan aku yang disuruh untuk menyatakan ya Tuhan. Ngenes Bapak Ibu, kalau kita menyanyikan lagu ini dengan mengangkat tangan, dengan tetesan air mata. Tapi salah memahaminya. Saya enggak mengkritisi lagu ini. Ya, tetapi kita harus tahu, tidak setiap lagu yang berbicara tentang Tuhan itu dibuat dengan tujuan untuk nyanyian ibadah. Itu berbeda. Lagu ini muncul dari seorang Jeffrey S. Chandra yang hatinya itu rindu melihat seperti itu. Melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar, hatinya rindu. Nah, saya tidak berkata bahwa ini lagu sesat, bukan. Tetapi marilah kita nyanyikan lagu ini, kalau toh kita mau nyanyikan di gereja, nyanyikan dengan pemahaman dan pewahyuan yang baru. Dengan sesuatu semangat yang enggak apa-apa nyanyi lagunya, lagu itu. Itu angel loh saudara, gawe niki angel loh. Jangan pikir bahwa ngarang lagu gampang, ngarang dhewe wis ngarango. Ayo, ngarango saiki. Hargai. Tetapi kalau kita tahu, kita nyanyikan dengan sebuah semangat yang baru. Kalau kita hanya seperti yang dahulu, berarti hanya orang mati bangkit, ya, yang sakit sembuh, yang timpang berjalan gitu. Bukan, Allah ngomong sesuatu yang lebih besar. Enggak bisa terbayangkan sampai hari ini. Makanya 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah didengar, yang tidak pernah muncul dari pikiran kita, itu yang harus terjadi di zaman kita. Tetapi bukan hanya dengan apa? Doa. Aja cuma ngomong, udah pokoknya Tuhan aku berdoa di dalam nama Yesus. Bukan Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa masing-masing. Bahasa Anda masing-masing, bahasa saya masing-masing. Bahasa bukan dalam arti ini loh Bapak Ibu, A, B, C, D yang kita ngomong ini, bukan. Kalau saya dengan bahasa saya, dengan dunia saya, dengan pekerjaan saya menyatakan pekerjaan Tuhan yang besar di dunia pekerjaan saya. Ya, Bapak Ibu apa? Pedagang, nyatakanlah dengan bahasa Anda sebagai seorang pedagang tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Anda apalagi? Mahasiswa, nyatakanlah perbuatan-perbuatan Allah yang besar dengan bahasa Anda masing-masing. Sehingga semua orang tahu tentang perbuatan Allah yang besar. Bukan hanya berhenti dengan doa. Yuk, aku ora anti doa loh Bapak Ibu. Ya, saya tidak berkata bahwa doa itu salah, bukan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita menjadi pelaku doa. Untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Amin. Ya, bahasa itu mempersatukan. Bahasa itu berbicara tentang kesepakatan. Ketika kita sepakat, akan terjadi hal-hal yang besar, yang luar biasa, yang kita inilah sebagai orang-orang yang memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar itu, bukan hanya mendoakan. Amin. Nyatakanlah lagi seperti dahulu, perbuatanmu yang ajaib, sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku,
nyatakanlah sekarang, nyatakanlah lagi. Kami mau nyanyikan lagu ini menjadi sebuah pemahaman, sebuah pembaharuan di dalam hati kami. Perkara-perkara yang jauh lebih besar yang sudah Tuhan janjikan untuk terjadi di tengah-tengah kami. Sehingga kami bukan menceritakan kejadian di tempat yang lain, tetapi kami menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah kami, apa yang terjadi di dalam hidup kami, apa yang terjadi di dalam pekerjaan kami, apa yang terjadi di dalam profesi kami. Ini adalah kerinduan kami ya Bapa. Nyatakanlah lagi. Oh, nyatakan Tuhan. Seperti dulu Kau pernah nyatakan. Nyatakan sekarang Tuhan. Amin. Sehingga dunia tahu, sehingga dunia kami tahu, lingkungan kami tahu. Di antara kami, oh, ini doaku, ini kerinduan kami. Nyatakanlah sekarang, nyatakanlah lagi. Seperti dahulu Kau pernah nyatakan perkara-perkara yang besar, bahkan jauh lebih besar, sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Ini bukan hanya doa kami Tuhan, tetapi ini kerinduan hati kami. Nyatakanlah sekarang, ketika mata kami masih bisa melihat, ketika telinga kami masih bisa mendengar, perbuatan Allah yang besar, perbuatan Allah yang ajaib itu terjadi di tengah-tengah kami. Hari ini ya Bapa, ketika kami mendengar setiap firman Tuhan yang disampaikan, maka respon kami adalah kami menjadi pemberita Kristus yang mati disalibkan itu. Kami berhenti mencari tanda, kami berhenti menjadi pendebat, kami berhenti menjadi orang-orang yang hanya memikirkan perkara-perkara itu. Tetapi hari ini kami mau menjadi pelakunya Tuhan. Bukan hanya berdoa, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku pada zaman kami ini hidup. Perkara-perkara yang jauh lebih besar itu terjadi di dalam dunia kami. Bapa, terima kasih ketika Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus. Engkau sedang memberikan kepada kami sebuah dinamis, sebuah kekuasaan, kemampuan untuk melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Sekarang izinkan kami ini membiarkan Allah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Supaya apa yang kami doakan, apa yang kami serukan, apa yang kami minta, itu terjadi atas hidup kami. Karena janji-Mu berkata bahwa ketika kami bersepakat meminta sesuatu, maka tidak ada rencana yang tidak dapat dilaksanakan.
Tuhan, kami mengucap syukur. Kami belajar sesuatu, kami belajar tentang kejadian-kejadian sejarah yang sudah firman Tuhan tuliskan. Tetapi lebih dari sekedar belajar, kami mau menjadi pelaku dari firman-Mu yang hidup. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.